Oktober bukan bulan yang menyenangkan bagi keluarga bermarga Zheng di desa Haichawa. Seharusnya ini adalah musim panen buah delima, buah kebanggaan desa kecil yang terletak di tepi Sungai Jinsha, Provinsi Sichuan. Panen raya itu harusnya dirayakan warga desa dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Tapi di lereng bukit itu, tepat di samping kebun delima milik seorang petani dari keluarga Zheng, sebuah sumur menyimpan rahasia yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh siapapun di desa itu. Chai, 41 tahun, seorang pria yang dikenal sebagai orang paling jujur, paling rajin, dan tak punya musuh di desanya, ditemukan tewas di dalam sumur airnya sendiri. Chai ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Pada wajahnya terdapat luka besar yang menganga, bahkan darahnya pun masih mengalir deras. Semua orang tentu bertanya-tanya, siapa yang bisa tega melakukan hal keji itu kepada Chai? Di Kecamatan Fule, Kabupaten Huili, Provinsi Sichuan. Penduduk desa itu hanya terdiri dari 30 kepala keluarga yang kebanyakan bermarga Zheng atau Yin. Komunitas kecil seperti ini punya satu ciri khas, yaitu semua orang saling kenal, saling jaga, dan ketika ada masalah, semua langsung turun tangan bersama. Chai sendiri yang juga bermarga Zheng adalah bagian dari desa itu sejak dirinya lahir. Ia bukan orang kaya dan bukan orang yang punya ambisi besar. Chai hanya seorang petani yang mencoba menghidupi keluarganya dengan cara paling sederhana seperti menggarap lahan, menanam delima, serta membangun usaha kecil-kecilan dengan kerja kerasnya sendiri. Chai diketahui menikah dengan seorang wanita bernama Mei. Di awal pernikahan, kehidupan mereka berjalan dengan baik. Mereka punya 2 anak perempuan. Rumah tangga Chai bisa dibilang harmonis, meskipun sederhana, namun bisa hidup dengan nyaman. Akan tetapi kondisi itu berubah di tahun 2011. Tahun itu, Chai memutuskan untuk membeli sebuah truk yang akan ia gunakan untuk menunjang bisnis angkutan barang miliknya. Keputusan itu sangat masuk akal, mengingat Chai ingin mendapat penghasilan lebih untuk menghidupi keluarganya. Tapi takdir rupanya punya rencana lain. Dalam sebuah perjalanan, ia mengalami kecelakaan. Chai menabrak seseorang hingga tewas. Biaya ganti rugi nyaris menguras semua harta yang dimiliki keluarganya. Belum lagi biaya Chai sendiri yang harus dirawat di rumah sakit karena lukanya. Dalam sekejap, keluarga yang tadinya hidup cukup langsung tenggelam dalam tumpukan hutang. Dan disinilah keretakan rumah tangga Chai mulai terlihat. Istrinya, Mei, adalah perempuan yang dikenal keras kepala dan dominan dalam rumah tangga. Dengan kondisi finansial seburuk itu, Mei pun tidak mampu menerima kenyataan. Dan semua itu membuat Chai dan Mei mulai sering bertengkar. Dari waktu ke waktu, pertengkaran antara keduanya bukan semakin reda, tapi semakin parah. Hal tersebut otomatis menciptakan jarak pada hubungan suami istri itu. Dan di tengah masa sulit itulah, pria lain masuk ke dalam kehidupan Mei. Nama pria itu adalah Jun, yang tak lain adalah sepupu dari Chai. Usianya 3 tahun lebih muda dari Chai. Hubungan Jun dan Chai tentu sangat dekat, karena mereka selama ini hidup berdampingan dengan keluarga marga Zheng lainnya. Bahkan bisa dibilang keduanya sudah seperti adik dan kakak kandung. Ketika Chai terbaring di rumah sakit dan Mei kewalahan mengurus segalanya sendirian, Jun datang untuk membantu. Ia menggantikan Chai untuk mengerjakan ladang setiap hari, mengurus keperluan rumah, bahkan meminjamkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada keluarga Chai tanpa syarat apapun. Sikap baik yang ditunjukkan Jun tersebut lama-kelamaan menimbulkan kedekatan antara mereka. Jun dan Mei sudah tak lagi memandang satu sama lain sebagai saudara, karena hubungan mereka telah melampaui batas. Hubungan terlarang antara Jun dan Mei pun dimulai di sana. Ibu dari Jun sendiri sebenarnya sudah mengetahui perselingkuhan anaknya itu dan memarahi Jun habis-habisan.
Akan tetapi, teguran keras pun tidak cukup untuk memutus hubungan Mei dan Jun yang sudah terlanjur dalam. Pada tahun 2017, Mei pergi merantau ke Chongqing dengan alasan mencari kerja. Tak lama setelah itu, Jun pun juga mengikuti jejak Mei. Kala itu, Jun berpamitan bahwa dirinya akan mencari kerja di kota. Dan di kota besar itulah, jauh dari desa dan dari semua orang yang mengenal mereka, keduanya hidup seatap dan sekasur layaknya suami istri. Kondisi tersebut berlangsung bertahun-tahun. Sementara itu, setelah sembuh pasca kecelakaan yang dialaminya, Chai terus bekerja keras di desa. Ia menanam delima, membangun usaha sayuran di rumah kaca, dan perlahan-lahan melunasi hutang. Kerja keras Chai itu membuat kehidupannya mulai membaik. Tapi di sisi lain, pernikahannya nampak tak tertolong. Ada celah yang tidak pernah benar-benar tertutup. Di bulan April tahun 2019, Mei pun akhirnya kembali ke desa. Disitulah perubahan sikapnya kepada Chai langsung terlihat nyata. Mei yang dulunya dingin dan sangat sensitif, tiba-tiba berubah menjadi wanita yang perhatian, lembut, dan penuh kepedulian. Tetangga dan kerabat yang melihat perubahan tersebut merasa lega. Mereka menyangka mungkin pasangan ini akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Tanpa ada yang tahu bahwa kepulangan dan sikap Mei itu bukan tanda perdamaian. Itu adalah awal dari rencana yang mengerikan. Diketahui sebelum kembali ke desa, Mei ternyata sudah mencoba mengajukan cerai kepada Chai. Namun ia menolaknya. Chai yang jujur dan lugu itu tidak mau bercerai karena masih mencintai istrinya dan tak ingin keluarganya hancur. Penolakan itu menutup satu-satunya jalan keluar normal yang ada bagi Mei. Di titik itulah Mei dan Jun memilih jalan yang lain. Melalui pesan di aplikasi WeChat, Mei dan Jun membuat rencana secara diam-diam. Oleh karena itu, tak perlu berpikir lama, Jun langsung kembali ke desa dan rencana mereka pun mulai dijalankan. Target mereka sudah jelas, metode yang dipilih pun sudah ditentukan. Sekarang tinggal eksekusinya. Pada sore hari, tepat di tanggal 4 Oktober tahun 2019, Chai diketahui pergi ke kebun delimanya untuk menyiram pohon-pohon yang sedang berbuah lebat. Mei yang melihat sang suami pergi, langsung bergegas menghubungi Jun dan mengatakan kalau inilah waktunya. Di kebun delima yang berada di anta beranta itu, Jun tiba-tiba muncul seolah ia kebetulan melewati tempat itu. Kedua sepupu itu pun bicara santai, berjalan bersama lalu menuju sumur air beton yang baru saja dibangun oleh Chai di tepi kebunnya. Sumur itu memiliki kedalaman 5 hingga 6 meter. Dindingnya terbuat dari beton halus yang licin yang digunakan untuk menampung air irigasi. Dinding di sekitar sumur itu sudah dibangun dengan batu bata setinggi lebih dari 1 meter sebagai pengaman agar tidak ada yang jatuh secara tak sengaja. Tapi malam itu, pengaman itu pun tidak ada gunanya. Ketika Chai berdiri di tepi sumur, Jun tiba-tiba mendorongnya dari belakang. Chai pun langsung jatuh ke dalam sumur. Di dalam air yang dingin dan gelap, ia berjuang keras. Chai mencoba meraih 2 pipa air yang ada di dinding sumur untuk mencoba memanjat keluar. Dari dalam sumur itu, suaranya menggema ke atas, memohon kepada sepupu yang ia percaya seumur hidupnya. Chai berkata, "Jun, tolong tarik aku ke atas. Aku tidak akan mempermasalahkan apapun lagi. Aku bahkan bersedia cerai dari istriku." Kata tolong dan mohon terus-menerus diucapkan oleh Chai agar sepupunya itu sadar dan tidak bertindak kelewat jauh. Namun bukannya ia akhirnya berpikir secara sehat, Jun malah semakin mantap untuk mengakhiri hidup Chai. Dengan langkah pasti, ia mengambil balok kayu dan langsung memukulkannya ke kepala Chai berulang kali tanpa henti. Akhirnya, Chai pun tidak pernah berhasil keluar dari sumur itu.
Di malam yang sama, karena sang suami tak kunjung pulang, Mei berakting khawatir dan menghubungi keponakannya untuk ikut mencari Chai di kebun. Ketika mereka tiba di sumur, keponakannya itu melihat sesuatu di permukaan air, yaitu sepasang sandal jepit mengambang dan sebatang rokok. Temuan tersebut sontak langsung menyebar cepat di desa kecil itu. Warga berdatangan dengan senter di tangan. Karena kondisi sumur yang terlalu dalam dan dinding yang terlalu licin, para warga pun tidak ada yang bisa langsung turun. Hingga akhirnya seseorang mengambil bambu panjang dan mencolokkannya ke dasar sumur. Jun pun datang bak pahlawan dan mengatakan kalau ia akan turun ke dalam sumur untuk mencari Chai. Ia kemudian mengikatkan tali pengaman di tubuhnya, memegang tangga, dan perlahan turun ke dalam air dingin itu. Lumpur di dasar sumur terlalu dalam, sehingga ia tidak bisa berpijak dan segera naik kembali. Warga lalu mencoba menggunakan joran pancing. Setelah kail menyangkut pada sesuatu di dalam air, Jun dan warga lainnya kemudian menarik pancingan tersebut, hingga perlahan terlihat sesuatu itu merupakan tubuh Chai yang sudah tak bernyawa. Perlahan tubuh Chai ditarik keluar sumur, dan cahaya senter menyorot wajahnya. Di kepala Chai terlihat luka besar menganga dengan darah yang masih mengucur deras. Ayah Chai dan Mei yang berada di lokasi langsung pingsan saat melihat pemandangan itu. Melihat luka pada kepala Chai, orang-orang yang menyaksikan merasa curiga bahwa ini bukan kecelakaan. Oleh karenanya mereka langsung menghubungi polisi. Tim investigasi dari kepolisian Kabupaten Huili tiba malam itu juga. Pemeriksaan awal langsung menunjukkan banyak hal. Pakaian Chai masih utuh. Tidak ada barang berharga yang hilang. Ponsel, kunci motor, dan uang di sakunya masih ditemukan di dasar sumur. Pada dinding sumur, polisi juga menemukan bekas pijakan dan cakaran di dekat dua pipa air. Tanda bahwa Chai masih hidup saat terjatuh dan sempat berusaha menyelamatkan diri. Hasil otopsi kemudian mengkonfirmasi kalau Chai meninggal akibat benda tumpul yang menghantam kepala dan wajahnya berkali-kali, yang menyebabkan cedera otak berat yang diperparah oleh tenggelam hingga akhirnya mati lemas. Polisi lalu menyisir seluruh area di sekitar sumur. Tidak ditemukan senjata apapun. Mereka kemudian menguras habis air di dalam sumur untuk mencari bukti tambahan. Namun hasilnya tetap nihil. Akan tetapi petunjuk malah datang dari arah yang tak terduga. Ketika polisi meminta keterangan dari Mei, sesuatu terasa janggal. Wanita yang baru saja kehilangan suaminya itu tampak terlalu tenang. Ia berbicara dengan teratur, mengurus pemakaman tanpa tampak terguncang, dan bahkan menyebut bahwa suaminya sempat membeli asuransi jiwa, seolah ingin meyakinkan semua orang bahwa kehidupan keluarga tidak akan terlalu terpengaruh setelah kematian Chai, sang suami. Yang membuat polisi semakin curiga adalah ketika ponsel Mei diperiksa, ditemukan adanya banyak riwayat panggilan dan pesan yang sudah dihapus. Di malam ketika suaminya ditemukan tewas, ia memang menelpon beberapa orang di desa. Tapi jejak digital itu sudah sebagian besar dimusnahkan. Polisi kemudian memverifikasi hal tersebut ke semua warga desa. Mereka bisa membuktikan alibi mereka di saat malam kejadian. Hanya ada satu orang yang tidak bisa memberikan alibi apapun. Orang itu adalah Jun. Dan ketika polisi menelusuri catatan komunikasi Jun, ditemukan bahwa pada malam kejadian itu, ia dan Mei saling menghubungi berkali-kali melalui telepon dan SMS. Pola komunikasi itu tidak bisa dijelaskan dengan alasan apapun yang masuk akal. Di tanggal 7 Oktober 2019, atau 3 hari setelah Chai dimakamkan, seluruh warga desa berkumpul di rumah keluarga Chai untuk acara makan bersama setelah proses pemakaman yang merupakan tradisi yang lazim di daerah itu. Di tengah keramaian tersebut, di antara suara piring dan percakapan, tim kepolisian Kabupaten Huili masuk dengan tenang. Beberapa anggota kepolisian lalu mulai mendekati Mei dan anggota lainnya juga menghampiri Jun yang tengah membantu di dapur. Tanpa banyak penjelasan,
Keduanya langsung digelandang pergi dari rumah keluarga Chai yang membuat seluruh warga yang hadir hanya bisa terdiam seakan tak percaya. Dalam ruang interogasi, polisi memberi kesempatan Jun untuk memberikan kesaksiannya tentang kematian Chai. Jun lalu diam dan menunduk selama beberapa menit. Setelah itu barulah ia mengakui semuanya. Dan ketika polisi menanyakan mengapa Jun bisa melakukan hal sekeji itu kepada sepupu kandungnya sendiri, ia hanya bisa menjawab, "Aku terlalu mencintai Mei. Aku terperangkap dalam perasaan itu dan akhirnya melakukan hal bodoh ini." Di ruangan terpisah, Mei juga mengakui perannya. Mei mengungkapkan bahwa ia sempat ingin mengakhiri hubungan terlarang itu karena khawatir dengan masa depan dua anak perempuannya. Mei sadar bahwa hubungannya dengan Jun tidak mungkin berjalan normal. Ia bahkan pernah mencoba menyuap Jun dengan uang agar mau mengakhiri hubungan mereka. Akan tetapi saat itu hubungan keduanya sudah terlalu dalam dan Jun juga sudah terlanjur berjuang habis-habisan dengan menceraikan istrinya demi menunggu Mei. Tentu karena hal itulah Jun tak mau mundur begitu saja. Hingga pada akhirnya keduanya pun sepakat untuk membuat rencana pembunuhan terhadap Chai. Kini setelah Jun dan Mei mengakui perbuatannya, mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana. Keduanya ditahan secara resmi oleh pihak kepolisian dan berkas perkara mereka telah diserahkan ke kejaksaan setempat yang kemudian menerbitkan surat perintah penahanan resmi. Proses hukum terhadap keduanya berjalan dan dalam sidang putusan, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis kepada keduanya. Jun sebagai eksekutor yang secara langsung menghabisi nyawa saudara kandungnya sendiri dijatuhi hukuman mati. Sementara Mei, perempuan yang merancang seluruh rencana keji ini dari balik layar juga tak luput dari hukuman yang sama. Ia divonis hukuman mati dengan masa penundaan pelaksanaan selama 2 tahun. Sementara itu di desa Haichawa, di lereng bukit, tempat pohon-pohon delima masih berbuah seperti biasa, ada sebuah kuburan baru yang berdiri sendiri tanpa banyak hiasan, tepat di samping sumur beton yang kini sudah kering. Chai tidak punya musuh, tidak punya hutang, dan tidak punya masalah dengan siapapun. Ia hanya seorang petani yang rajin yang membangun sumur untuk mengairi pohon-pohon delimanya. Namun ia tak pernah menyangka bahwa dirinya telah menggali kuburannya sendiri. Tak pernah terfikirkan dalam benak Chai jika ia akhirnya mati dibunuh di sumur yang ia bangun sendiri oleh orang yang paling ia percaya. Kadang kejahatan paling gelap tidak datang dari orang asing, melainkan datang dari senyuman yang sudah kita kenal sejak lama. Menurut kalian, apakah vonis yang dijatuhkan sudah setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share and subscribe. Terima kasih. Bye.